Ketidakadilan merupakan salah satu masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak profesional. Dalam video ini, kita akan membahas dua jenis ketidakadilan, yaitu ketidakadilan stereotip dan ketidakadilan marginalisasi. Apa itu ketidakadilan marginalisasi? Mari kita bahas. Saat ini, sudah banyak perempuan berpendidikan dan bekerja sepertinya mereka sudah maju. Tetapi, tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki. Salah satunya juga banyak perempuan bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tetapi, tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambat, yang pelik dan mendasar ini menyangkut cara pandang dan pola pikir sendiri diciptakan untuk membedakan dari jenis secara geologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Pada konstruksi sosial, perilaku, aktivitas, serta atribut yang dibutuhkan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu dalam masyarakat, patriarki secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan pola tingkah laku dan kepatutan ditandai sebagai yang harus laki-laki dan yang harus perempuan. Ada pemisah dan pengutuban. Patriarki laki-laki ada di posisi di atas, pengambil keputusan. Sementara itu, perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga. Laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki serta apa yang harusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal, dan disinilah terjadi proses yang dinamakan sebagai tim gender atau ketika kita menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda saat bayi lahir. Hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelamin. Dan jika bayi itu akan diberi pakaian, yang disebut normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki memakai baju biru. Warna menjadi simbol sekaligus pembeda setiap individu selalu dan gender, selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima. Secara sosial, gender kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada dua kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu, gender dikatakan omnirelevan, yang berarti orang selalu menilai perilaku kita baik untuk jadi laki-laki maupun perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang bereaksi dengan cara yang diharapkan. Dengan demikian, kita serempak dikonstruksi atas perintah gender tentang kekhasan laki-laki dan perempuan. Menurut Imaji, muncul di media, berita, materi pendidikan, laki-laki harus lumrahkan hal-hal yang maskulin. Untuk kelas mapan, laki-laki ideal adalah seorang bos, bekerja di kantor, mempunyai mobil, memiliki rumah, istri, dan anak, persis di iklan-iklan. Dan bagi perempuan, mereka harus melakukan hal-hal yang feminim, seperti menjadi ibu rumah tangga, melayani anak-anak dan suami, menjadi cantik. Femininitas dan maskulinitas sebenarnya menjemuk banyak bentuknya. Dan apa yang didefinisikan sebagai perbedaan antara maskulin dan feminim ditentukan oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, kelas, budaya, orientasi seksual, dan berbagai fakta sosial lainnya. Apa yang dimaksud sebagai maskulinitas dan femininitas dinilai dari kultur yang berbeda ekspresi, serta peran maskulin dan feminim sungguh merugikan semua pihak, baik itu perempuan, laki-laki, dan anak-anak.
Hidup kita menjadi dipenuhi keharusan dan tuntutan-tuntutan. Dan bukan atas dasar kebebasan dan ekspresi pribadi, kenyataan juga menunjukkan sifat laki-laki dan perempuan tidak berada pada kutub yang berseberangan. Ada gradasi, pencampuran, dan variasi. Proses melakukan gender, termasuk subordinasi perempuan, telah mencengkram kuat peraturan dan undang-undang, ilmu kebijakan, serta nilai-nilai yang menciptakan masyarakat. Dalam struktur gender ini adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui informal gender tidak pantas dianggap oleh kelompok, serta melalui hukum secara formal oleh pemilik otoritas. Maka, kita paham kesenjangan gender bukan akibat dari jenis kelamin, psikologi, hormon, dan genetik. Ketidaksetaraan gender diakibatkan oleh produk konstruksi sosial di masyarakat. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu ketidakadilan stereotip? Jadi, ketidakadilan stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Stereotip menunjukkan perbedaan kategori kami dengan mereka. Contoh ketidakadilan stereotip adalah kerusuhan Mei 1998 pada rentan 13-15 Mei 23 tahun silam. Indonesia bergejolak akibat kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, serta beberapa kota lainnya. Koordinator Investigasi dan Pendapatan Tim Relawan Sri Palupi pernah menganalisis peristiwa kerusuhan tersebut dan mendapatkan kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuan akibat krisis moneter. Saat itu, beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sangsara. Apalagi jika dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa yang stabil dan strategis, serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut.